dan juga Ismawi. Kita ucapkan sekali lagi apa khabar kepada Nita dan juga Demi, dengarkan suara saya. Kabar baik Irfan. Ya, Kabar saya nak tanya baik, soalan Irfan. pertama pagi ni, tengah hari ni. Pagi tadi makan apa ya? Nasi uduk. Sarapan nasi uduk. Nasi uduk. Oh, dua-duanya sama, Nita pun sama? Tidak, Irfan, kalau Nita sedang diet. Oh. Sebabnya minggu depan kan puasa, jadi kena tahu Iya. makan apa sebab nanti akan jadi luar biasa makanan-makanan itu. Betul sekali. Tapi apapun, manakala kita ada tetamu, nanti kita akan bersama dengan Pak Astro. Jadi kita langsung saja ya pada perkongsian berita. Kita mulakan dahulu ya Nita dan Demi dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Yang mana antara data yang boleh kita kongsikan, kes sembuh ketika ini masih lagi mendahului daripada kes baharu yang direkodkan, yang mana lebih daripada 26,000 kes sembuh berbanding hanya 17,000 kes baharu yang dicatatkan COVID-19 di Malaysia. Dan lebih menariknya, angka sekali lagi kita dapat lihat trend yang berterusan, iaitu bagi kes kategori 1 dan 2 sangat tinggi, iaitu mereka yang dijangkiti COVID-19 tetapi tidak ada simptom, tidak demam, tidak batuk, tidak mempunyai hilang dari rasa dan sebagainya, tetapi bagi mereka yang perlukan rawatan yang lebih rapi di hospital dan juga alat bantu pernafasan, angkanya sedikit, iaitu kurang daripada 1% daripada semua kes-kes yang dilaporkan. Dan ketika ini dari sudut kluster pula, jumlah kluster di Malaysia lebih daripada 6,000 dengan satu kluster baharu dilaporkan dan 6,707 kluster sudah pun ditamatkan. Jadi ketika ini hanya tinggal 200 sahaja kluster. Itu perkembangan COVID-19 di Malaysia. Kalau boleh dikongsikan juga keadaan COVID-19 di Indonesia, Nita dan Dimi. Iya, untuk perkembangan COVID-19 di Indonesia, sekaligus langsung masuk ke berita pertama juga. COVID-19 di Indonesia itu per update 29 Maret 2022, positif itu sebanyak 6.005.646 jiwa. Sedangkan untuk kasus sembuh sebanyak 5.735.055 jiwa. Dan untuk kasus meninggal sampai meninggal sebanyak 154.882. Untuk vaksinasi sendiri, tentunya ada 3 vaksin. Vaksin pertama, kedua, dan ketiga. Vaksin pertama mencapai angka 196.240.871 jiwa. Lantas untuk vaksin kedua sampai di angka 158.830.466 jiwa. Sedangkan untuk vaksin ketiga atau booster atau penggalak sudah sampai di angka 21.474 jiwa, 870 jiwa. Begitu kalau Irfan, tapi Malaysia ni Demi, 90% kurang-kurangnya sudah pun dapat dos pertama dan lengkap vaksinasi. Untuk dos penggalak dalam 60% begitu kalau populasi di Malaysia. Kalau di Indonesia, peratusannya berapa ya untuk kita dapat gambaran berapa ramai yang dapat dan tidak dapat vaksin sebenarnya? ya, kalau untuk vaksin pertama sendiri atau vaksin satu itu sudah sampai di angka sekitar 90% atau 90%. Nah, untuk vaksin booster atau penggalak itu sudah sampai di angka sekitar 20% atau 20%, Irfan. Dan Nah, tadi untuk Demi ada ya? kongsikan sedikit tambahan berita kan? Ya. Ya, silakan Demi. Ya, untuk tambahannya juga itu untuk vaksin untuk lansia dan juga anak-anak itu sudah sampai di angka 21 juta penerima untuk lansia lanjut usia. Dan untuk vaksin anak-anak sudah sampai di angka 26 juta penerima, Irfan. Begitu, Irfan. Itu dia perkembangan COVID-19 dan juga vaksinasi di Indonesia. Dan kita boleh buat pembandingan ya berkenaan dengan apa yang berlaku di kedua-dua negara. Dan selepas ini Nita dan Demi akan kongsikan ada berita yang khusus berkenaan vaksinasi ini. Kalau tidak, tak boleh nak beraya, tak boleh nak bermudik. Jadi, tapi itu berita selepas ini. Saya nak kongsikan juga ya, Nita dan Demi berkenaan dengan zakat. Kerana bulan puasa seperti biasa kita tahu zakat fitrah, tapi menariknya di Malaysia ini, saya tak pasti Indonesia bagaimana sebab di setiap negeri, setiap wilayah, kadar zakat itu berbeza ikut negeri. Dan kadar zakat ini seperti biasa kita tahu bahawa ia bergantung kepada nilai ataupun harga makanan ruji. Bagi kita orang Nusantara ini makan nasi, jadi ada grade-grade nasinya itu dibayar, berasnya itu berbeza. Dan kalau di Malaysia setiap negeri akan umumkan kadar yang berbeza. Tapi setakat ini saya tak pasti berapa harganya, tapi kalau tahun lepas kalau dibayar itu sekitar RM5 untuk beras yang biasa, super tempatan. Naik satu sikit grade lebih tinggi dalam RM7 untuk beras super special tempatan. Kemudian ada pula beras import dan RM10 begitu. RM21 untuk beras basmati. Jadi
setiap orang boleh pilih lah nak bayar zakatnya, kadarnya ikut pilihan dan kemampuan masing-masing. Kalau di Indonesia semua sama, seluruh Indonesia sama kadarnya. Ya, kalau di Indonesia juga tentunya tergantung daerah masing-masing juga Irfan untuk besaran nilainya. Tapi untuk secara umum, untuk dirupiahkan besaran zakat itu mencapai 30.000 hingga 40.000 rupiah. Gitu. Tapi kalau di ringgit Malaysia itu mencapai 8,80 RM hingga 11,73 RM ringgit Malaysia. I see. Satu sahaja nilai ke ada seperti mana di Malaysia ada grade-grade? Kalau beras Ya. mahal lebih tinggi. Kalau di Jakarta sendiri sih kita dengan takaran kilogram ya, jadi Betul. kayak 2,5 kilogram gitu ya Irfan. Jadi untuk grade berasnya sendiri pun tidak ada ya, jadi anjurannya hanya beras 2,5 kilogram atau dirupiahkan berapa ringgit tadi? 30 rupiah 30.000 menjadi 8,80 ringgit. Begitu Irfan, I tidak ada see. So, grade-nya. itu berkenaan dengan zakat fitrah dan kita dapat info baru sebenarnya ya. Kalau di Indonesia juga lebih kurang di Malaysia, cuma kaedah perkiraannya 25 kilogram beras. Betul. Itu kadar sama. Dan beralih kepada berita seterusnya, Dita dan Demi ya, kalau di Kuala Lumpur ini tahun lepas pada hujung tahun banjir luar biasa di Kuala Lumpur sehingga menyebabkan ramai yang terkandas, dan kerana itu antara inisiatif yang digerakkan oleh Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan seperti mana beliau umumkan, Datuk Seri Jalaluddin Alias meletakkan siren pengesan banjir di Kuala Lumpur. Selain daripada siren yang dipasangkan juga CCTV 51 unit, tapi ketika ini dimaklumkan 13 yang sudah dipasang, dan ini merupakan sistem tambahan selain daripada terowong smart. Terowong yang kalau musim keringnya boleh kenderaan lalu untuk masukkan Kuala Lumpur bagi mengelakkan macet, kesesakan lalu lintas. Tetapi kalau waktu hujan dan perlu tampung air, terowong itu boleh dibuka untuk masukkan air dalam terowong tersebut. Tapi yang menariknya, siren juga sudah pun dipasang untuk tujuan pengesanan banjir. Kalau di Indonesia pastinya lebih tersusun ya, dia punya sistem berkenaan dengan bencana kerana bukan sahaja gunung berapi, gempa bumi juga. Kalau di Indonesia bagaimana ya untuk memastikan bahawa orang ramai tahu bencana akan hadir? Ya, kalau di Indonesia sendiri memang kita untuk peringatan-peringatan itu kita punya tiga peringatan dini yang dimiliki oleh DKI Jakarta sendiri sih Irfan. Yaitu ada salah satunya ada alat pengukur cuaca, terus juga ada alat untuk mengukur ketinggian air, yaitu biasanya di itu kayak pintu air gitu ya, katulampa itu gitu. Jadi dari melihat tinggi air yang sudah mulai menaik gitu, biasanya tuh dari BNPB sendiri mengeluarkan informasi gitu bahwasanya ada sudah nih siaga 1, siaga 2 gitu, ada warning-warning yang memang sudah ada Ivan, seperti itu. Informasi itu diberikan melalui SMS ke, WhatsApp ataupun melalui siaran televisyen, radio, siren sebagaimana? Ya, melalui berita, biasanya di siaran televisi, radio seperti itu Ivan. Untuk semua bencana sama ada tsunami-nya, gempa bumi, gunung berapi sama ya. Betul. Di Indonesia sendiri, di Jakarta sendiri kita punya Badan Meteorologi dan Geofisika Irfan, itu biasanya kita selalu update tuh, lihat informasi-informasi terbaru gempa, tsunami gitu dari BMKG gitu, termasuk perkiraan cuaca. Baik, dan saya nak beralih kepada berita seterusnya daripada Kuala Lumpur ya, Nita dan Demi, iaitu berkenaan dengan fenomena tengah hari tanpa bayang di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, yang mana ini juga dikenali sebagai fenomena equinox apabila matahari betul-betul berada di atas garisan khatulistiwa, dan perkara ini berlaku pada Isnin lalu pada 28 Mac, dan ketika waktu ini kebanyakan antara aktiviti-aktiviti lah untuk kita tengok balik arah kiblat dan sebagainya, dan perkara ini juga dimaklumkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba bahawa peristiwa equinox ini berlaku apabila seluruh dunia mengalami waktu siang dan malam yang sama, iaitu 12 jam, dan ia juga dikenali sebagai tengah hari tanpa bayang sebab matahari itu betul-betul ada atas kepala, jadi tak nampak bayangnya pada waktu tengah hari. Dan selain daripada di Kuala Lumpur juga antara tempat di Malaysia yang mengalami fenomena ini pada 23 Mac yang lalu adalah di Bandar Serian, Seri Aman dan Betung di negeri Sarawak, dan juga Kukup di Johor. Dan selepas ini pada 7 April dimaklumkan matahari akan mula berenjak ke atas, ke arah utara, jadi dia akan lebih
dekat kepada negara-negara di utara, antaranya Kemboja dan Thailand. Dan itu fenomena yang berlaku. Dan yang terakhir, berita nak kongsikan daripada Kuala Lumpur, Nita dan Demi, ialah berkenaan dengan kemudahan pemasangan Porsche pertama di luar Eropah. Yang pertama dibuat di Malaysia dan perkara itu diumumkan pada Isnin yang lalu, yang mana dilancarkan oleh Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salahuddin, yang turut dihadiri oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur. Dan kemudahan ini dimaklumkan memasang model Cayenne bagi pasaran tempatan, dan ia menyokong komitmen Porsche kepada Malaysia dan ASEAN serta mencerminkan dedikasi Sam Darby untuk mengembangkan keupayaan pemasangan bernilai tinggi di Malaysia. Jadi itu perkembangan-perkembangan daripada Kuala Lumpur. Kita beralih kepada berita-berita daripada Jakarta pula, Nita. Baik, terima kasih Irfan. Ya, menyambut Ramadan juga ya, tentunya ada kebijakan juga dari pemerintah, yaitu memperbolehkan untuk masyarakat Indonesia melaksanakan mudik. Tapi tentunya ada syarat juga yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan mudik, yaitu menggunakan atau sudah melakukan yang namanya vaksin penggalak. Nah, hal itu disampaikan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19, yaitu Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa mobilitas masyarakat yang masih memungkinkan penularan COVID-19 yang lebih tinggi. Maka dari itu, vaksinasi penguat penting dilakukan untuk membantu mengurangi dampak kesakitan jika tertular COVID-19. Jadi memang Irfan, di Indonesia ini sendiri sudah hampir 2 tahun ya, kurang lebih sekitar 2 tahun itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan namanya mudik atau pulang kampung. Jadi biasanya Ramadan itu menjelang Idul Fitri, masyarakat Indonesia melaksanakan yang namanya pulang kampung, Irfan. Bersilaturahmi, bertemu dengan keluarga. Betul. Ya Irfan. Kalau di Malaysia sendiri ada ya pulang kampung nih? Oh, dia kalau pulang kampung di Malaysia ni, jalan sesaknya itu tak boleh buat bincang. Sampai kadang-kadang ada kereta tersadai di tepi jalan kerana kepanasan katanya. Tapi memang pulang ke kampung itu jadi amalan kita kan, masyarakat di utara Malaysia di Indonesia. Tapi tadi saya sebutkan kalau nak mudik kena ada dos penggalak, dan Demi sebut tadi ada 20% sahaja orang Indonesia yang sudah dapat penggalak. Jadi adakah maknanya ramai tak boleh pulang kampung nanti? Nah, itu dia, diperkirakan juga berdasarkan data Kemenhub, diperkirakan ada sekitar 80 juta orang yang ingin melaksanakan mudik di tahun ini. Betul. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang cukup untuk diperhatikan gitu, karena dari jumlah vaksin penggalak dan perkiraan sekitar 80 juta orang yang ingin melaksanakan mudik, tentunya menjadi tantangan mungkin ya bagi pemerintah Indonesia bagaimana menciptakan regulasinya agar terus berjalan. Betul. Begitu Irfan. Tetap Dan bisa bertemu dengan keluarga ya. Betul, sebab orang nak pulang kampung, raya mesti pulang kampung. Tapi orang Indonesia bagaimana ya? Memang menerima, akan ramai orang yang akan dapatkan dos penggalak, ataupun ramai yang rasa macam tak naklah dos penggalak, dah cukup 2 dos. Iya, itu dia, makanya banyak sekali mulai hari ini pemerintah juga terus menggalakkan yang namanya vaksin penguat ini atau vaksin penggalak ini. Tentunya juga masyarakat karena dorongan yang begitu kuat untuk pulang kampung, sehingga mau tidak mau mereka juga akan mengikuti yang namanya dosis penggalak ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang baru divaksin 1 dan 2, mereka masih tetap bisa pulang kampung asalkan dengan mempunyai hasil tes antigen 1 kali 24 jam, Irfan. I see. Gitu. Jadi negatif jawab dia punya hasil negatif gitu. Ketika negatif yang ditunggu ya, bukan positif. Berita selanjutnya mungkin Nita. Oke, baik. Baru-baru ini Irfan, di Jakarta ini yang lagi ramai itu adanya konser Justin Bieber, Irfan. Wah, Irfan ini salah satu Beliebers Malaysia kan? Saya bukan Beliebers, tapi waktu sekolah saya diperkenalkan dengan Justin Bieber. So biasalah. Baby. Iya, lagu Baby ya. Oke, Irfan, jadi Justin Bieber ini akan melakukan konser di Indonesia tahun ini. Ini merupakan bagian dari Justice World Tour yang berlangsung mulai tahun ini dan berlanjut hingga 2023. Nah, konser Justin Bieber ini sendiri akan berlangsung tanggal 3 November di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, harga tiketnya nih, wow Irfan. Nita jadi mengundurkan diri. Jadi dia membuka harga tiket mulai dari 1.500.000 hingga 8.500.000. Kalau di ringgit Malaysia berapa ya? Jadinya
Tapi untuk konser Justin Bieber itu sendiri sepertinya cukup murah ya, karena Justin Bieber juga kan artis internasional. Betul. Dia yang Lantas membuka harga tiket dari harga 1,5 juta, artinya ya cukup terjangkau sebenarnya. Memang biasa harga tiket begitu ke kalau konser di Indonesia? Iya, betul. Tapi yang Justin Bieber nontonnya dari jauh teriak-teriak Justin. Dan kalau Irfan sendiri suka lagu-lagu dari Justin Bieber? Saya bukan not a big fan, tapi saya dengarlah sedikit-sedikit. Tahu ya, Lagu-lagu tahu yang ya. baru ni sedap. Lagu-lagu yang Ya, dulu tu dia betul. macam budak-budak sikit. Betul. Memang yang kemarin trending di TikTok tuh yang favorit girl ya. Ya. Tapi betul. kalau di Malaysia apakah sudah boleh mengadakan atau Konser. menyelenggarakan konser seperti itu, Irfan? Itu yang menarik sebab Justin Bieber juga akan hadir ke Malaysia pada 22 Oktober. Jadi ini peluang untuk semua rakyat di Indonesia dan Malaysia kalau nak pergi konsert Justin Bieber 2 kali, boleh datang sekali di Malaysia 23 Oktober, kemudian pergi pula ke Indonesia punya konsert Justin Bieber 2 kali. Bisa nonton 2 kali. Iya, oke. Lanjut yang berita berikutnya, Irfan. Baru-baru ini juga Long in the Sky itu restoran gantung ya. Restoran gantung di Jakarta tuh kemarin baru diresmikan. Banyak di situ ada pejabat-pejabat pemerintah, artis-artis yang ikut merasakan sensasi makan di atas gedung ya. Dikerek oleh apa tuh ya namanya kren ya. Kren ditarik ke atas. Kalau di Malaysia sendiri kayaknya sudah lebih dahulu ya Irfan ya. Ya. Dah ada, tapi saya pun belum lagi merasai. Belum. Sama. Belum kita juga. Belum pernah. Jadi memang ini adalah pengalaman bersantap di ibu kota yang terus melakukan inovasi, termasuk menikmati hidangan di ketinggian 50 meter. Nah, memang ini hadir pertama kalinya di Jakarta, ini Long in the Sky di Indonesia, yang tepatnya berada di Mangkuluhur City, Jalan Gatot Subroto, Karet Semanggi. Ini memang memiliki panorama 360 derajat, Iwan. Gitu. Jadi suasananya kayaknya enak ya. Jadi rasanya tuh pengen coba. Balik-balik lagi di tiket harganya berapa sih gitu. Kalau di Malaysia sendiri saya tak pasti berkenaan dengan harganya, tapi saya tahu makanan tu nampak macam sedap-sedap. Tapi kalau saya lah yang makan di Long in the Sky tu, Nita, saya rasa saya tak makan. Saya tengok bawah saja, bila nak turun. Makan sambil terbang. Iya, sambil terbang. Deg-degan ya. Iya, meskipun memang Skylongs di Indonesia ini juga belum dibuka sebenarnya untuk umum, untuk publik, tapi harga tiketnya itu sudah diperjualbelikan, Irfan, yaitu sekitar harga 1,6 juta hingga 3,7 juta. Dan kabarnya sudah ada sekitar 5.000 tamu yang masuk ke daftar tunggu, waiting list untuk bisa menikmati acara tersebut. Betul. Buka lagi tapi dah ramai yang beratur menunggu ya gitu. Ya, menunggu giliran. Ya saya. Betul. Nah, Irfan, kali ini di Suara Serumpun pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu Irfan, yaitu Bapak Asro Kamal Rokan. Beliau adalah mantan ex-dirut Perum LKBN Antara. Untuk itu boleh kita undang ya Irfan kemari ya Irfan, Bapak Asro ya Pak. Silakan. Pak Asro. Selamat datang ke Suara Serumpun. Selamat datang. Oke. Boleh salam kenal Bapak. Ya. Silakan Pak. Ya, selamat datang Pak Asro. Salam daripada Kuala Lumpur. Oke. Itu dia Pak Asro sudah bersedia bersama dengan kita. Beliau yang merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dan Ketua Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia, ISMAWI. Dan Nita boleh ISWAMI. Boleh saya tanyakan soalan yang pertama dulu Nita kepada Pak Asro? Boleh. Silakan Irfan. Ketika ini pelaporan berita jadi sangat mencabar. Pandemik ni satu hal dan juga berita palsunya juga satu hal. Pada pandangan Pak Asro yang punya pengalaman yang panjang, bagaimana ya kita berhadapan dengan cabaran ini? Ya, ini terjadi hampir di seluruh dunia ya. Ketika kebebasan media begitu luar biasa, maka soal berita-berita hoax ya, kalau di sini disebut berita hoax itu bisa tersebar begitu luas. Dan karena itulah saya kebetulan di Indonesia sebagai anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat yang berpegang, yang mewaspadai atau bisa disebut sebagai pengawal dari
kode etik jurnalistik. Ini memang sulit kita untuk dalam bahasa Melayunya itu sulit kita untuk meniadakan berita-berita hoax itu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperkuat berita-berita dari media mainstream. Karena sumber berita-berita dari sosial media itu kan banyak dari media mainstream. Apabila media mainstream tidak mematuhi etika jurnalistik, maka sama dengan media-media sosial. Jadi karena itu menurut saya kita harus memperkokoh media mainstream yang patuh kepada kode etik jurnalistik. Sekira itu. Dan Pak Asu, lihat adakah wartawan-wartawan hari ini mempunyai kualiti itu mematuhi etika dalam kewartawanan, ataupun wartawan sekarang ini lebih mengejar kepada berita-berita popular, berita-berita yang dibacai ramai, bukan semata-mata berita yang benar. Ya, soal berita populer menurut saya oke-oke saja, tidak ada masalah sejauh mereka memenuhi kode etik jurnalistik tadi. Makanya kalau di Indonesia kita punya namanya uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers bersama dengan organisasi pers seperti PWI, AJI dan lain itu. Jadi kita melakukan uji kompetensi sehingga nanti ada level. Jadi ini sudah lulus pada tahap A misalnya, nanti lulus pada tahap B dan seterusnya seperti itu. Nah, kita mendapat sertifikat. Jadi di situ diajarkan bagaimana dalam tugas seorang wartawan, tugas sebagai seorang jurnalistik. Jadi selain kode etik, tapi juga kita ada sebut namanya kode perilaku. Bagaimana wartawan berperilaku. Bagaimana wartawan dalam meliput pemberitaan. Nah, itu diatur semua. Apabila wartawan tersebut melanggar kode etik, maka dia akan diberikan hukuman. Harus ada sanksinya. Nah, tapi kan persoalannya kan adalah itu kan media mainstream, sementara sosial media itu kan bebas sekali. Betul. Nah, karena itu di Indonesia ada namanya Undang-Undang ITE elektronik yang bisa melarang mereka untuk membuat tulisan-tulisan yang hoax, fitnah dan seterusnya. Kalau di media resmi tidak boleh ada fitnah, tidak boleh ada pemberitaan yang palsu, tidak ada boleh berita yang melanggar ketentuan susila, itu tidak boleh. Misalnya dalam pendidikan wartawan di Indonesia, korban atau mangsa seorang perempuan misalnya berusia sebelum 10 tahun, itu siapapun dia, itu tidak boleh disebutkan namanya. Korban, kalau di sini bahasa sini perkosaan ya. Perkosaan. Korban tidak boleh disebut namanya. Dan itu sudah ada ketentuan kita. Boleh sebut misalnya, bahkan identitasnya itu tidak boleh disebut. Misalnya nama ayahnya itu tidak boleh. Tempat asal dia misalnya dari si A, korban perkosaan, sekolahnya di sekolah dasar ini jelas itu tidak boleh. Kita harus melindungi korban. Nah, itu di Indonesia itu kita ada pendidikan untuk itu. Jadi ada bagian dari kode etik jurnalistik, tidak boleh menjelaskan korban dari perkosaan. Pak Asro, karena mereka sudah korban kan. Kalau begitu, latihan ini bermula bila? Baru dimula kuasa dilakukan pelindungan terhadap mangsa-mangsa ini, ataupun benda ini memang dah lama dah dilakukan? Sudah lama, tapi ini terus-menerus kita perbaharui. I see. Jadi dalam pendidikan kita berikan kepada wartawan-wartawan itu harus kita jelaskan apa yang boleh dan apa tidak boleh. Begitu juga perlu ada perubahan sedikit Pak Asro, sebab sekarang ini
Kalau Ya. seperti mana Pak Asrul jelaskan tadi, ini kalau untuk media-media yang mainstream mudah Ya. untuk dikawal, tapi kalau media-media digital, kita ada Ya. antara digital di sini, juga Ya. memberi Betul contoh. sekali. Irfan. Enggak, kalau seperti antara digital dan lain, itu tetap harus memenuhi kode etik jurnalistik, prinsip jurnalistik mereka harus memenuhi. Yang sulit kita awasi itu adalah sosial media. Mhm. Orang bisa bikin di Twitter, orang bisa bikin di Instagram dan lain, apa saja mereka bisa tulis. Tapi untuk mereka ada sanksinya, itu namanya undang-undang tentang pelanggaran ITE. Betul. Nah, ada berlaku, tapi kepada wartawan itu tidak berlaku. Pada Mhm. wartawan yang berlaku itu adalah undang-undang pers. Di Indonesia seperti itu. Jadi apabila misalnya wartawan melakukan pelanggaran, maka yang korban yang merasa difitnah, maka dapat mengadukannya ke Dewan Pers. Mhm. Dan Dewan Pers kemudian memediasi, mempertemukan media itu dengan si korban. Apabila misalnya si korban merasa tidak puas, dia baru bisa ke mahkamah. Jadi tidak boleh, dalam ketentuan Indonesia tidak boleh, misalnya saya korban difitnah oleh media mainstream. Lalu saya pergi ke polis, buat laporan ke polis. Polis nanti akan menyerahkannya ke Dewan Pers. Mhm. Itu cara kita melindungi wartawan. I Tapi see. tetap harus wartawan yang benar ya, yang wartawan di media yang benar ya. Tapi kalau untuk sosial media, itu undang-undangnya berbeda lagi. Nah, itu. Tapi masih dirujuk kepada pers kalau ada sebarang isu berbangkit, Pak Asrul? Ya, kalau berhubungan dengan wartawan resmi, wartawan dari media mainstream tadi, itu merujuknya ke undang-undang pers. Mhm. Jadi setiap masalah dia polis tidak bisa langsung menangkap, maka Wartawan. harus pergi, tidak boleh, Mhm. tidak boleh. Jadi untuk kehadapan ini, apakah penambahbaikan lagi yang boleh kita lakukan supaya kualiti wartawan itu mantap, beritanya juga mantap, khususnya ketika ini Pak Asrul, sebab berita antara Indonesia dan juga Malaysia ini saling berkait di antara keduanya, jadi perlukan standard dan kualiti yang baik di antara kedua-duanya itu Pak Asrul. Ya, jadi saya kan ketua ISWAMI ya, Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia. Itu kita dirikan sejak 2003. Itu di Malaysia sekarang ketuanya adalah Pak Muhtar Hussein ya. Kemudian kalau di Indonesia saya ketuanya. Sebelum pandemi itu kira-kira 3 tahun lalu itu ada namanya Hari Wartawan Malaysia, Hawana yang pertama. Saya hadir di sana dan ketika itu anggota Dewan Pers, ada Pak Hendri Bangun, ada Pak datang ke sini. Saya beritahu, saya sampaikan seperti itu, bahwa itu antara lain adalah bagaimana mendukung kebebasan media di Malaysia juga, sama-sama di Indonesia dan Malaysia. Wartawan, sekali lagi saya ingin katakan, wartawan tidak boleh ditangkap. Wartawan tidak boleh dikriminalisasi kalau di bahasa Indonesia di sini. Nah, kawan-kawan Malaysia sepakat soal punya keinginan seperti itu dan saya sampaikan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri. Yang kabarnya insya Allah nanti bulan Mei di Malaka kita akan ada pertemuan dengan wartawan-wartawan Malaysia adalah untuk memperkokoh hubungan wartawan tadi, kemudian menguatkan posisi wartawan bahwa wartawan tidak boleh wartawan tidak boleh ditangkap, wartawan tidak boleh ke mahkamah, tetapi wartawan harus tunduk kepada aturan yang ada pada kode etik jurnalistik. Nah, wartawan harus punya kebebasan dalam meliput apa saja,
tapi tentu ada koridornya. Betul. Itu yang kita sama-sama kawan-kawan Malaysia kita ingin supaya itu terjadi. Kebebasannya itu harus ada batasnya juga. Bebas, Ya. mesti bebas, Ya. tapi harus ada batasnya kan Pak Asro? Ya, ada tadi namanya kode etik jurnalistik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi karena pemberitaan wartawan ditangkap itu tidak boleh. Harus kalau dia isinya fitnah, maka dia harus lapor ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan melakukan mediasi. Apabila yang bersangkutan tidak merasa puas, baru dia boleh pergi ke polis. Polisnya. Jadi jangan langsung dia ke polis, dia harus ke Dewan Pers lebih dahulu. Dan tujuan dibuat begini adalah supaya wartawan itu ada ruang untuk melaporkan yang benar. Ya, persis. Ya. Dan Itu itu dia poinnya. perkongsian kita bersama dengan Pak Asro dalam masa yang singkat. Ada banyak info-info baru sebenarnya kita dapat tentang bagaimana kita dapat memastikan bahawa kewartawanan ini dapat terus diangkat untuk melaporkan yang benar. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Asro Rokan yang merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dan juga Ketua ISWAMI yang merupakan Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia. Terima kasih juga Nita kepada Demi untuk soal serumpun kali ini, berita-berita menarik dan informasi yang tepat. Dan kita nak minta sedikit Pak Asro, ucapan bulan puasa Ramadan akan datang. Puasa Pak Asro. Ucapan kepada pendengar-pendengar kita. Ya, insya Allah di Indonesia memang belum ada keputusan tanggal berapa tarikhnya. Tanggal berapa, tapi sebagian berencana insya Allah tanggal 2 April mulai Ramadan. Tapi nanti keputusan akan dilakukan oleh pemerintah mungkin pada tanggal 1 April. Nah, saya segenap teman-teman juga selamat memasuki bulan Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan melaksanakan Ramadan tahun ini. Selamat melaksanakan bulan Ramadan. Amin. Dan kita doakan supaya doa itu boleh dipanjatkan kepada semua muslim muslimat yang akan menyambut Ramadan tahun ini. Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan daripada Jakarta. Dan bagi anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen Berita Bisnes Pilihan Anda. Berita Nasional Malaysia bernama dan Antara Digital Media buat pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti.